Ya, pemirsa, kembali kami akan menghubungi salah satu sahabat dari Buya Syafi'i, ada dari Bapak Abdul Muti selaku pengurus organisasi Muhammadiyah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kami mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Buya Syafi'i Ma'arif. Atas kepergiannya ini, kehilangan satu bangsa Indonesia, kehilangan sosok Buya Syafi'i. Nah, sesama pengurus organisasi Muhammadiyah, bagaimana Anda mengenal sosok Buya Syafi'i? Ya, yang pertama kami merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif, dan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan perhatian yang luar biasa atas wafatnya pemimpin kami di Muhammadiyah dan juga pemimpin umat dan pemimpin bangsa, Buya Syafi'i Ma'arif. Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Pak Din tentang bagaimana Buya Syafi'i Ma'arif yang bagi saya adalah seorang sosok yang penuh dengan keteladanan, seorang guru bangsa, seorang negarawan yang pikiran-pikirannya dan sikap serta perilakunya mencerminkan seorang yang memiliki integritas yang sangat tinggi dan seorang yang sesungguhnya seorang elit yang tidak elitis. Dan beliau adalah sosok yang bagi kami, bagi saya pribadi adalah sosok yang penuh dengan keteladanan karena kesederhanaan beliau, karena sikapnya yang bersahaja, sikapnya yang terbuka, egaliter, dan inklusif. Sehingga Buya bisa dekat dengan siapapun dan bisa diterima oleh siapapun. Kami banyak belajar dari Buya Syafi'i Ma'arif bagaimana menjadi seorang yang punya visi dan punya prinsip dan senantiasa teguh di dalam membela kebenaran, dan kemudian menjadi seseorang yang bagaimana dengan kesederhanaan tetap memiliki pengaruh yang sangat besar. Seorang yang dihormati bukan karena gemerlap harta benda yang dimiliki, tapi seorang yang dihormati karena justru kesederhanaan, kebersahajaan, dan karena integritas kepribadian yang bisa kita saksikan dalam hidup sehari-hari Buya Syafi'i Ma'arif. Baik, Pak Abdul, apakah Bapak mendapatkan informasi bagaimana nanti proses pemakaman dari Buya Syafi'i sendiri, Pak? Halo ya. Baik, Bapak apakah mendapatkan informasi nanti bagaimana proses dari pemakaman Buya Syafi'i? Ya, barusan saya kontak dengan PP Muhammadiyah di Jogja. Sekarang ini jenazah masih di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, sedang selesai untuk dimandikan, dan insya Allah nanti setelah sholat zuhur akan disolatkan di Masjid Gede, Masjid Kauman Yogyakarta, dan insya Allah nanti ba'da asar akan dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo. Beliau memang berwasiat kepada keluarga dan juga kepada kami di PP Muhammadiyah untuk pemakaman dilaksanakan di tempat yang memang beliau juga ingin ikut merintis ya pemakaman Husnul Khotimah tersebut. Baik, apakah nanti masyarakat Muslim atau juga masyarakat sekitar diperbolehkan untuk menghantarkan Bapak Buya Syafi'i atau pemakaman akan dilangsungkan secara tertutup? Kami sangat berbahagia apabila masyarakat yang memiliki kesempatan dan keluangan waktu untuk dapat mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tetapi tentu saja karena sekarang masih dalam suasana pandemi COVID-19, tentu semua tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, dengan segala hormat, kami memohon kepada masyarakat untuk rasa bela sungkawa dan simpati disampaikan dalam bentuk doa saja. Mohon didoakan agar Buya Husnul Khotimah diampuni segala dosanya, dan mohon sekali lagi untuk kepada masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat untuk tidak perlu mengirimkan karangan bunga karena masih banyak masyarakat yang jauh lebih membutuhkan. Doa bagi beliau sekarang ini jauh lebih bermakna, dan doa itulah yang membuat beliau insya Allah
mendapatkan surga Jannatul Naim. Oke, Pak Abdul, sesama pengurus PP Muhammadiyah, ini pesan apa yang paling melekat kemarin sebelum menghembuskannya nafas terakhir oleh Buya Syafi'i? Saya tidak sempat ketemu ketika beliau beberapa kali dirawat di rumah sakit karena memang berbagai kendala, karena posisi saya di Jakarta dan juga berbagai hal yang menyangkut kesibukan kami masing-masing. Tetapi kami terus mengikuti perkembangan kesehatan beliau dari tim kesehatan di PKU Muhammadiyah. Sebenarnya beliau beberapa hari yang lalu sempat diperbolehkan kembali pulang ke rumah karena kondisinya membaik. Tetapi sekitar tadi malam beliau kondisinya menurun, dan kemudian tadi pagi sekitar jam 7 saya mendapat informasi bahwa beliau kondisinya kritis dan harus mendapatkan perawatan secara khusus, dan atas ya kehendak Allah, semua takdir Allah, beliau wafat hari ini jam 10.15 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Baik, Pak Abdul, apakah masih ada impian ataupun juga rencana dari Buya Syafi'i yang belum terwujud untuk bangsa dan negara kita, Pak? Ya, saya kira kecintaan beliau kepada Indonesia luar biasa ya. Dan bagaimana komitmen beliau untuk menjadikan Indonesia ini negara yang maju, negara yang adil dan makmur itu sangat luar biasa. Dengan segala permasalahan yang ada, beliau sempat mengatakan beberapa kali, dan saya kira mungkin teman-teman media juga mengikuti, beliau sangat berharap Indonesia ini harus tegak berdiri paling tidak 1 hari menjelang hari kiamat. Itu menggambarkan betapa beliau adalah seorang yang sangat mencintai Indonesia, yang sangat berharap bahwa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bersatu, dan bangsa yang berdaulat. Beliau memang sangat hero, bahkan mungkin juga sangat risau dengan keadaan bangsa selama ini. Tetapi itu semua tidak cukup dengan beliau hanya berkeluh kesah saja, tetapi beliau juga melakukan langkah-langkah nyata yang bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan bersama, bagaimana dedikasi beliau untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju. Oke, baik Pak Abdul Muti, kami kembali sampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Buya Syafi'i Ma'arif untuk satu Indonesia yang sangat kehilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.